siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Li sayyidina Abdul Qadir Jilani wa sayyidina Ahmad al-Badawi wa sayyidina Ahmad al-Rifai wa sayyidina Ibrahim ad-Dasuki wa sayyidina Ibrahim al-Bajuri wa sayyidina bin Hasan Asyadili wal Imam Syafi'i wal Imam al-Hambali wal Imam Ahmad al-Hambali wa li abdika Syekhina Muhammad al-Bakkalan wa Syekhina Hashim Ash'ari wa Syekhina Bisri Sansuri wa Syekhina Samsul Arifin wa Syekhina As'ad Syamsul Arifin wa Syekhina Samsuddin Batu Amkan wa Syekhina Muhammad bin Imam Pamakasan wa Syekhina Jazuri Tanamu wa Syekhina Ahmad Fawaid As'ad Syamsul Arifin wa Syekhina Ahmad Sufyan wa Syekhina Ismail Az-Zain Al-Yamani Al-Makih wa Rabbi Ruhina Muhammad Hudil As'ad Syamsul Arifin radiyallahu anhum wa sayyidi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il aminin wa lajnatil mujtahidin ila Allah ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumiduna madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa sallallahu sayyidina syarhu 'alama asy-Syaikh Muhammad An-Nawawi Al-Jami Asy-Syafi'i al-Musamma bin Ad-Dalam al-Madumati musamma bi aqidatil awam li Syekh al-Alim As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki nafa'allahu bihi mal muslimin amin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdini qalbi wa syaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihima fid dini wad dunya wal akhirah. Wa qala al-musannif Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i wa summa musannif Ahmad Al-Marzuki Dahlan ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla hijratin nabil israh min makkah lailan li qudsi yutra wa bada isra'in urujuris sama hatta ra'an nabiyyu rabbaka nama min ghairi kaifin wal hinsari wa aftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Hadirin rahimakumullah, untuk acara saat ini diisi dengan pembacaan kitab Nurut Dolan dalam rangka dan sholawat Rijalul Ansor. Kitab Nurut Dolan sendiri merupakan syarah dari kitab Aqidatul Awam, yakni kitab Nurut Dolan disyarahi oleh seorang ulama Indonesia yang bernama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, beliau adalah salah satu ulama Indonesia yang mengajar berpuluh-puluh tahun di Masjidil Haram. Sedangkan syarah dari kitab ini, kitab yang disyarahi yang merupakan kitab matannya adalah kitab Aqidatul Awam, yang merupakan penulisnya, musannifnya adalah Imam Al-Marzuki. Beliau dalam dikisahkan dalam mengarang kitab Aqidatul Awam ini mempunyai sedikit kisah yang disebut dengan kekeramatan bagi para wali-walinya Allah.
diriwayatkan dan dikisahkan oleh beberapa ulama, beliau pada suatu hari bermimpi ipun niku mimpine si Ahmad Al-Marzuki. Beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya dalam suatu majlis melafadzkan sebuah syair yang berisi tentang yang dimulai dengan awal bait, yaitu abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi dan imil ihsani sampai ke belakang. Kemudian nadam yang dibaca oleh Rasulullah dalam mimpinya Syekh Ahmad Al-Marzuki tersebut dinamai Al-Musammah bi Aqidatil Awam. Kemudian disyarahi lagi oleh salah satu ulama Indonesia bernama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dengan kitab yang bernama Nurut Dolam. Nurut Dolam artinya cahaya di dalam kegelapan atau cahaya yang menyinari akan kegelapan. Salah satu abdom yang akan disampaikan miladnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa qabla hijratin Nabi Isra mimakatan lailan di Qudsi Yudro. Wa qabla hijrah, jadi sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra, beliau melakukan Isra mimakatan lailan di Qudsi Yudro, dari kota Mekah pada suatu malam. Qudsi Yudro kalau sekarang itu Palestina. Mimakatan di Qudsi. Peristiwa Isra Mi'raj sendiri itu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke kota Madinah. Artinya ini terjadi ketika zaman atau masa nubuwah Nabi Muhammad SAW. Hari ini dikatakan Isra, perjalanan dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Kemudian nadam selanjutnya wambada Isra'il urujulis sama hatta ra'an Nabi Rabban kalama. Setelah Isra, beliau Nabi Muhammad SAW urujul di sama, naik dari alam dunia kepada langit hatta ra'an Nabi Rabban kalama. Kemudian sehingga sampai Nabi ke tempat yang namanya Sidratul Muntaha ra'an Nabi Rabban kalama. Beliau di situ bisa melihat dannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri ketika ada di Sidratul Muntaha. Wakilah diriwayatkan waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj didampingi oleh malaikat Jibril, andai kata seumpamanya satu jengkah saja makhluk selain Nabi Muhammad SAW itu lewat dari batas Sidratul Muntaha, maka akan hancur badannya. Oleh karena itu ini adalah keutamaan Nabi Muhammad SAW didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, launaka ya Muhammad ma khalaqtus samawati wal ardh. Kalau tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad ma khalaqtus samawati wal ardh, kiranya aku tidak akan menciptakan langit dan bumi. Wakilah di dalam hadis lain, launaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah. Jadi kalau tidak ada engkau Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakan segala sesuatu yang ada, tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi dari mulianya Nabi Muhammad SAW yang merupakan khairu khalqillah, paling baiknya ciptaannya Allah, paling mulianya ciptaannya Allah, karena kita sendiri ini termasuk dari nur, min nuri Muhammad, dari nurnya Nabi Muhammad. Segala yang ada di alam dunia diciptakan semuanya dari nurnya Muhammad. Nur Muhammad. Dari awal penciptaan Allah itu adalah Nur Muhammad, nurnya Nabi Muhammad SAW. Min ghairi kaifin wal hinsari waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Jadi ketika min ghairi kaifin wal hinsari waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW min ghairi kaifin wal hisar, maksudnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu bisa mewajah, bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika peristiwa Isra Mi'raj atau kaifiyah dan yang lain. Sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dengan sebuah kefarduan,
yaitu sholat sebanyak 50 waktu, kemudian diringkas menjadi 5 waktu sebagaimana dikisahkan dari beberapa kisah yang ada. Jadi pada intinya di sini dari beberapa 3 nadum yang dibacakan ini mengenai Isra Mi'raj. Jadi termasuk intinya dari Isra Mi'raj itu adalah sholat itu kan amal mana yang mau amal saya haji, amal saya zakat, amal saya puasa, amal saya sholat. Kita tidak diajari untuk menyandarkan itu, tapi kita diajari untuk menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita menyandarkan kepada amal, mungkinkah pada amal kita tidak ada rasa riya, tidak ada rasa sum'ah, tidak ada rasa sombong dan rasa yang lainnya? Tapi kalau kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya mesti ada nilai harganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kita melihat orang menyapu di jalan, semua itu menunduk seperti orang ruku, ini kita melihat seperti pengamalan amal dari sesuatu, menunduk seperti orang ruku. Nah, ini umpamanya orang yang mengandalkan amal seperti orang yang berlari atau berjalan cepat tapi tidak ada hasilnya. Kalau kita menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sesuatu yang hati kita ada melaksanakan sholat karena niswakan papakone Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan sholat karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sholat itu perwujudan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintah sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kanjeng Nabi Muhammad, kemudian kita menjalankannya. Ini adalah termasuk perwujudan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya sholat itu adalah tiangnya agama. Dan kemudian kita tidak akan diterima sholat kita kalau hanya amalia saja, kalau tidak kita merawat yang namanya hati. Dalam hadis dijelaskan seperti ini, innallaha la yaqbalu sholatan li'in hatta yakunu qalbuhu ma'a jawarihi. Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang hatta yakunu qalbuhu ma'a jawarihi, sehingga ada hatinya dengan anggota badannya itu nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hubungan erat antara zahir dan batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diajari sholat itu untuk khusyuk, kemudian gini, saudara-saudara, kalau ditanya sampai sholat khusyuk bisa apa enggak? Bisa enggak apa sholat kita melakukan sholat khusyuk, tingkatan khusyuk saja, khusyuk yang paling rendah. Jadi di dalam sholat itu di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa tentang masalah khusyuk. Jadi sholat itu dijelaskan berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Jadi sholat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Apakah kita bisa khusyuk? Ketika melakukan sholat, apakah kita bisa condong terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat? Sedangkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah dijelaskan dalam sebuah riwayat, ini sholat yang para sahabat, satu sahabat saja itu seorang wali atau ulama masih tinggi derajatnya seorang sahabat yang ngaji langsung kepada Rasulullah SAW. Beliau bilang, ketika saya mau selesai sholat saya masih ingat surga. Nah, ini artinya dalam konteks agama Islam maupun kita itu dianjurkan untuk berusaha sholat khusyuk. Ada kita tidak mampu, kita lakukan berusaha untuk sholat khusyuk, berusaha semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mastata'tum semampu